bersifat umum. 1. Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah atau wadiyah yad damanah. Yang kedua, nasabah tabungan haji di Indonesia. A. Nasabah adalah umat Islam perorangan yang berumur minimal atau di atas 17 tahun atau sudah menikah yang berminat menunaikan ibadah haji. B. Nasabah harus menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP. Apabila nasabah tidak memiliki NPWP, maka dapat melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, nasabah tabungan haji muda Indonesia. A. Nasabah adalah umat Islam perorangan yang berumur di bawah 17 tahun dan berminat menunaikan ibadah haji. B. Nasabah ditunjuk untuk diwakilkan dengan orang tua atau wali yang sudah cakap hukum. C. Orang tua atau wali wajib menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP orang tua. Untuk anak menyerahkan akte kelahiran atau surat kenal lahir dan kartu keluarga atau KK. Yang keempat, nasabah mendapatkan buku tabungan haji Indonesia dan tabungan haji muda Indonesia. Selanjutnya disebut dengan buku tabungan. Yang kelima, tabungan dalam bentuk mata uang rupiah atau USD. Yang keenam, PT Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya disebut bank, akan membukukan segala transaksi baik yang mengenai pengambilan atau penyetoran uang oleh nasabah maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan bank untuk kepentingan atau atas beban nasabah. Yang ketujuh, data nasabah tidak dapat diganti oleh data orang lain. Yang kedelapan, apabila nasabah sudah melakukan setoran awal atau mendapatkan nomor validasi atau porsi, nasabah dapat diberikan kartu ATM dan fasilitas e-channel. Yang kesembilan, bagi nasabah yang batal karena meninggal dunia, maka pewaris hak atas tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum. Yang kesepuluh, bagi nasabah yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat, maka diatur sesuai dengan ketentuan bank. Yang ke-11, jika terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat pada Administrasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat dengan saldo pada buku tabungan dan saldo yang tercatat pada pembukuan bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank. Yang ke-12, jika buku tabungan hilang, nasabah wajib melaporkan secara tertulis kepada bank dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian dan identitas yang berlaku. Selanjutnya, Bank BSI akan mengeluarkan buku tabungan baru. Selanjutnya ada ketentuan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat. Yang pertama, ada nasabah dapat didaftarkan setoran awal biaya perjalanan ibadah haji atau yang disebut BPIH apabila saldo telah memenuhi ketentuan pendaftaran haji. Yang kedua, bagi nasabah yang batal atas permintaan sendiri setelah terdaftar pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat, maka diatur sesuai ketentuan tentang pendaftaran haji. C. Penyetoran dan penarikan. Yang pertama, penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di seluruh cabang bank sesuai waktu operasional bank. Yang kedua, setoran awal minimal 100.000 dan setoran selanjutnya minimal 10.000 via cabang, 1.000 via e-channel. Yang ketiga, saldo minimal untuk didaftarkan pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu adalah sebesar nominal yang ditentukan oleh lembaga pemerintah yang memiliki wewenang penyelenggaraan haji dan umroh ditambah sebesar saldo minimal tabung. Yang keempat, penarikan hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat. Misalnya, nasabah mendapatkan musibah atau kemalangan dan hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan tabungan atau surat pernyataan. D. Penutupan rekening tabungan. Yang pertama, penutupan rekening dapat dilakukan atas
atas perintah nasabah dan dengan kondisi. Yang kedua, untuk nasabah yang telah memiliki nomor porsi, maka rekening tidak boleh ditutup kecuali nasabah melakukan pembatalan porsinya. Yang ketiga, untuk nasabah yang telah melaksanakan ibadah haji, maka tabungan dapat ditutup paling lambat 6 bulan setelah tanggal kedatangan kelompok terbang terakhir jamaah haji di Indonesia. Biaya. Yang pertama, biaya e-channel dikenakan sesuai dengan transaksi di luar transaksi haji. Yang kedua, tabungan yang ditutup setelah nasabah melakukan pendaftaran haji tidak dikenakan biaya. Sedangkan tabungan yang ditutup sebelum melakukan pendaftaran haji dikenakan biaya Rp20.000. Cara membuka tabungan haji di BSI. Nah, sekarang kita bisa membuka tabungan haji melalui aplikasi BSI Mobile. Untuk memiliki tabungan haji, ini harus membuka rekening BSI. Bisa datang ke cabang terdekat. Setelah itu, aktivasi BSI Mobile, kita bisa cicil tabungan haji di aplikasi mobile. Misalnya, kita sudah memiliki aplikasi BSI Mobile. Langkah yang pertama, membuka menu rekening. Nah, setelah itu ada beberapa pembukaan rekening. Kita bisa langsung pilih yang tabungan haji Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan password. Maka kita akan ditampilkan dua option syarat dan ketentuannya. Silakan untuk dibaca terlebih dahulu. Untuk membantu ibadah haji dan umroh, mudharabah, mudalakah, dan tabungan mabur. Membuka syarat dan ketentuannya, lalu checklist bagian kotak kosong. Setelah itu, di bawah akan ditampilkan setoran awal. Misalkan kita menyetor sejumlah Rp100.000 dan masukkan nominal yang mau kita setor. Setelah kita setor, selanjutnya di bagian bawah ada menu selanjutnya. Lalu kita pilih dan selanjutnya diminta untuk memasukkan PIN. Setelah memasukkan PIN, kita akan ditampilkan konfirmasi seperti ini, seperti yang ada di layar. Selanjutnya, tahapan membuat tabungan haji. Kita pilih menu selanjutnya. Dan kita sudah berhasil membuat tabungan haji dan mendapatkan tabungan haji. Untuk tahap selanjutnya, kita bisa langsung datang ke bank BSI terdekat. Nah, itu tadi cara membuka tabungan haji di BSI. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe.